Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pejuang cuan. Oke, kali ini market masih diserang oleh negara api ya kawan-kawan semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Rusia. Politik apa yang dilakukan Rusia bersama kripto ya, atau mata uang aset digital ini. Ada politik apa itu teman-teman? Kita ketahui kan dulu si Rusia itu kan dia nggak mau ya, menolak itu aset kripto kayak gitu ya teman-teman. Lah langsung saja kita ke beritanya teman-teman. Berita Rusia, politik apa yang dia lakukan tentang cryptocurrency itu teman-teman ya. Mana kok ke Twitter ini lagi salah. Mana ini? Nah ini. Apa arti Rusia mengadopsi kripto bagi dunia? Ya di sini ya drama Rusia. Kripto telah mengumpulkan ya, kripto telah mengumpulkan banyak perhatian dalam berita akhir-akhir ini ya. Tentu saja banyak memicu perhatian kan, karena kita ketahui sendiri bahwasanya Rusia itu dulu itu menolak aset kripto masuk ke negaranya dia gitu. Kenapa sekarang kok dia malah menerima gitu? Nah itu yang jadi pertanyaan. Amerika menaikkan inflasinya ya kan, suku bunganya. Terus Rusia menerima aset kripto. Ada permainan apa itu di belakang ya, kita bahas di sini, kita kupas bukannya. Pembuatan kebijakan diantisipasi untuk membuat undang-undang baru atau mengubah undang-undang yang ada untuk mengawasi kripto sebagai mata uang berdasarkan kerangka kerja yang dikembangkan oleh pemerintah Rusia dan Bank Sentral. Menurut Rusia, pembatasan akan menstabilkan efek ekonomi yang lebih luas dari aset digital. Nah, jadi menurut kebijakan dari Rusia, aset uang digital atau cryptocurrency yang diadopsi sekarang ya teman-teman, itu akan bisa merubah perekonomian negaranya dia gitu teman-teman. Ya, kenapa nggak dari dulu aja berpikir kayak gitu ya? Kenapa baru-baru ini? Kenapa gitu ya? Rusia tanpa diragukan lagi adalah salah satu negara paling berpengaruh di dunia ya. Kita ketahui lah Rusia ini paling berpengaruh di dunia dan sejauh ini merupakan salah satu negara yang kuat secara global gitu teman-teman. Kita nggak meragukan itu ya teman-teman. Memang Rusia ini secara global dia itu memang negara yang paling kuat sejauh ini ya itu ya teman-teman. Nah terus apalagi ini negara yang paling kuat secara global menerima kripto sebagai uang legal. Nah ini sudah diumumkan resmi ya, bahwasanya si Rusia ini sudah melegalkan cryptocurrency di negaranya kayak gitu teman-teman. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam sejarah cryptocurrency ya, pasti penting lah ya kan, apalagi negara terkuat kayak Rusia gitu kan, dia menerima cryptocurrency itu loh, kan itu menjadi tonggak yang bagus, awal yang bagus gitu. El Salvador adalah negara pertama yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun El Salvador mendapatkan bola mana bola. El Salvador adalah negara yang pertama. Meskipun El Salvador mendapatkan bola bergulir sebagai contoh untuk merangkul masa depan, negara ini masih kecil dalam pijak globalnya. Sebuah negara seperti Rusia di sisi lain memiliki suara yang besar di seluruh dunia. Ya kita ketahui lah Rusia, siapa yang nggak tahu kan gitu. Dan Rusia yang mendukung kripto adalah masalah besar dan harus diakui. Wow, emang keren ya. Nah, terus bagaimanakah sikap Rusia akan berdampak pada adopsi kripto? Nah ini kita akan membicarakan ini ya, dampak yang diprediksi ketika Rusia sudah mengadopsi kripto sekarang ini. Dampaknya apa untuk si cryptocurrency kayak gitu ya. Terus di sini pengumuman Rusia datang hanya beberapa hari setelah India merilis anggarannya untuk tahun 2022. Dalam anggarannya, pemerintah India mengatakan akan mengizinkan investasi digital meskipun dengan pajak yang 30% kayak gitu. Gila kan, pajaknya 30% gitu. Terus kalau pajak 30%, kita narik uang 50 juta nih, pajaknya 30%. Kan gila kayak gitu loh. Terlalu besar pajaknya ini untuk di India ya kan, walaupun besar di sini pun ada yang mendukungnya dan ada yang memprotesnya kayak gitu ya teman-teman. Dalam buletin Rabu, Antonin
Pompliano Bendiri Investment ya menyatakan bahwa sikap simpatis Rusia terhadap kripto termasuk menempatkan aset digital di neraca akan memaksa tangan Amerika Serikat. Terus sementara itu Kongres Amerika Serikat telah mengadakan dengan pendapatan tentang cryptocurrency dalam beberapa bulan terakhir, dan pakar industri mengantisipasi kejelasan legislatif yang lebih besar tahun ini. Pekan lalu, tindakan bipartisan menawarkan pembebasan pajak untuk transaksi cryptocurrency sebesar $200 atau kurang kayak gitu ya teman-teman. Bagaimanapun Amerika Serikat akan mengawasi perkembangan di Rusia. Nah, jadi walaupun si Rusia ini telah menerima cryptocurrency dilegalkan di negaranya, tapi Amerika ini akan terus mengawasi perkembangan kripto di Rusia kayak gitu ya teman-teman. Nah, dan di sini yang diharapkan untuk menyusun undang-undang pada 18 Februari yang mencangkup pedoman untuk mengenakan pajak cryptocurrency. Nah, jadi kayaknya si Amerika ini akan menerapkan pajak ya kalau dia memang mau melegalkan gitu ya. Mungkin di Amerika ini akan menerapkan pajak. Menurut indeks konsumsi listrik Bitcoin Universitas Cambridge AS dan Rusia, keduanya memiliki motivasi keuangan yang signifikan untuk membuat rencana dengan yang terakhir mengandalkan sekitar 11% dari penambangan Bitcoin global, dan yang pertama mengendalikan 35% mengikuti larangan penambangan Cina. Kedua negara melihat peningkatan hasrat dan pertanian pertambangan mereka. Nah, jika AS mengambil langkah positif, jika Amerika Serikat mengambil langkah positif menerima cryptocurrency, melegalkan cryptocurrency, tidak diragukan lagi, pasti banyak negara yang akan mengikuti jejak si Amerika Serikat. Jadi sebenarnya kuncinya ini di Amerika Serikat kayak gitu teman-teman. Jika Amerika Serikat sudah menerima melegalkan cryptocurrency, saya yakin banyak negara yang akan mengadopsi hal tersebut, dan itu akan berdampak bagus buat perkembangan cryptocurrency ke depannya kayak gitu teman-teman. Nah, inilah ya yang perlu kita pahami kenapa Bitcoin ini sampai saat ini turun diserang negara api ya, karena Amerika ini masih menyusun strategi dan kemarin baru menaikkan suku bunganya kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin ini dulu informasi dari saya, semoga dapat membantu teman-teman ya. Salam cuan.